Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 1 Juni 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema bertahan dalam penderitaan. Tertullianus, seorang patriark gereja awal dari Kartago, Tunisia, pernah mengatakan, darah para martir adalah benih bagi pertumbuhan gereja. Ungkapan ini pas untuk menyebut situasi yang dialami oleh jemaat-jemaat Kristen yang menderita akibat penganiayaan secara sistematis oleh Saulus atau Paulus. Disebut penganiayaan sistematis karena Saulus bekerja secara terkoordinir, terencana, mempunyai pengikut, dan memegang surat kuasa imam besar yang mempunyai otoritas keagamaan atau kehidupan pribadi dan komunitas agama. Saulus sendiri menetapkan dirinya sebagai seorang pembenci pengikut Yesus. Ia dikatakan berkobar-kobar hati untuk mengancam dan membunuh para murid Yesus. Namun demikian, apakah gereja yang teraniaya itu berarti dapat dibinasakan? Apakah persekutuan para murid menjadi mati? Disinilah kisah pertobatan Saulus menjadi penting. Tampilnya Yesus yang menghadang perjalanan Saulus ke Damsyik melalui cahaya dari langit, sebuah cahaya ilahi, menerangkan bahwa gereja bukan hanya lembaga manusia, melainkan karya ilahi milik Allah. Sebagai karya Allah, keberadaannya dijamin, dipelihara, dan diselamatkan. Dialog Saulus dengan Yesus juga menggambarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Melalui kata-kata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu," terungkap apa yang disebut teologi mimetes, proses meniru, yang justru dilakukan Yesus terhadap gereja yang sedang teraniaya itu. Yesus masuk ke dalam, turut merasakan, dan membuka diri menderita bersama gerejanya yang sedang teraniaya. Proses mimetes Yesus atas gereja yang menderita aniaya adalah sumber kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Dalam rangka bertahan itu, segala model penderitaan adalah bagian inti dari formasi iman. Pembentukan iman adalah sebuah long detour, yaitu jalan panjang berliku penuh penderitaan. Di dalamnya kita belajar taat dan bertahan. Doa pagi ini, ya Tuhan, kuatkan gerejamu untuk berjalan dalam Injil Kristus. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.